Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Lause TV. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya Lause mau tanya, bagaimana kabarnya adik-adik? Nah, Lause harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini Lause pakai topi-topi Santa. Kenapa Lause pakai topi Santa? Karena tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Nah, Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang ada di dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Sudah siap memuji Tuhan? Nah, Lause undang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita bersuka cita. Kita akan menyanyikan pujian Kasih Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Untuk saat ini doa pembukaan dipimpin oleh teman kita, Philip. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kita mau ibadah. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita harus bersuka cita, bersukaria karena Tuhan Yesus telah menyertai setiap kehidupan kita. Yuk, bersama-sama kita naikkan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi, Raja segala raja. Hatiku
saatnya kita mau bergerak sedikit. Pujian ini sering kita nyanyikan di sekolah minggu kita dengan penuh sukacita. Ada gerakannya, lagunya itu Ku daki gunung yang tinggi. Ayo semuanya adik-adik mengambil sikap berdiri, semuanya bersiap. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan gerakannya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus beserta. Sekali lagi, ku daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. sekali lagi. Karena Engkau Yesusku. Ya, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya pada saat hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui film yang akan ditayangkan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Semuanya mengambil sikap doa, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui film yang akan diputarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu kesempatan ini Tuhan masih berikan kepada kami untuk ikut ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan tolong sertai setiap jam ibadah kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyaksikan film ini. Selamat menyaksikan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu
akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel.
Nah, adik-adik, bagaimana filmnya yang kita sudah saksikan barusan? Nah, filmnya sangat bagus, adik-adik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Allah begitu luar biasa melalui kelahiran Yohanes. Nah, melalui masa sulit yang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabet, Tuhan selalu menyatakan kuasanya di dalam kehidupan mereka. Itu juga adalah bukti nyata Tuhan memelihara setiap kehidupan Lause dan adik-adik serta keluarga yang ada di rumah. Nah, adik-adik, mungkin dalam situasi saat ini kita mengalami banyak kesulitan yang mungkin kesulitannya tidak sama seperti yang dihadapi oleh keluarga Ibu Elisabet, tetapi melalui kondisi dan situasi yang Tuhan boleh izinkan terjadi, disitulah Tuhan mau menyatakan penyertaannya dan kekuatannya di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin adik-adik di rumah tidak sadar, adik-adik sering mengeluh, aduh lama sekali saya masuk sekolah, lama sekali saya berjumpa teman-teman saya ingin jalan-jalan, saya ingin pergi beribadah sekolah minggu, tetapi belum bisa. Apakah Tuhan tidak memelihara hidup kita? Apakah Tuhan marah sama kita? Tentu saja tidak. Tetapi melalui peristiwa ini Tuhan mau dan Tuhan mengajarkan kita untuk selalu setia, berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ini saja firman Tuhan yang boleh Lause bagikan. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan minggu ini yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 68. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 68. Firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Nah, adik-adik, mari semuanya lipat tangan, kita berdoa pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam hidup saya. Kami telah memuji Tuhan, kami telah bernyanyi untuk Tuhan, dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga Engkau telah memberkati setiap kehidupan Ibu Elisabet. Begitu juga Engkau selalu memelihara kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin setia dan cinta kepada Tuhan. Ini doa saya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Lirik ke kiri beri cinta, lirik ke kanan beri cinta, geser sedikit beri cinta, cinta luar biasa. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menonton film. Filmnya sangat luar biasa, bisa menolong setiap kehidupan kita. Saatnya kita akan membawa persembahan kita. Persembahannya boleh dikirim melalui rekening di bawah ini, atau bisa juga langsung dibawa ke gereja, bisa diberi langsung kepada Lause Mary atau Lause Wasti. Ayo adik-adik, untuk membawa persembahan kita bersama-sama kita nyanyikan pujian Glory, Glory, Haleluya. Puji
persembahannya. Saatnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Doa persembahan hari ini dipimpin oleh Tuhan Yesus, sebentar kita kasihkan persembahan. Berkati persembahan ini. Ya, amin. Nah, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, pengumuman pertama, sekolah minggu akan mengadakan persembahan Natal. Oke, persembahan Natal ini bisa dikirim di rekening yang tertera di bawah ini, bisa juga langsung dibawa di gereja, diberikan oleh Lause Mary atau Lause Wasti. Lalu, pengumuman yang kedua, di dalam perayaan Natal kita nanti, kita akan mengadakan lomba foto keluarga. Nanti fotonya bisa dikirim kepada Lause Wiwin melalui WhatsApp, ya. Lalu, pengumuman yang ketiga, sebentar siang jam 12, kita akan bertemu melalui Zoom. Jadi, mohon dukungannya kepada orang tua untuk bisa mengingatkan anak-anaknya dan bisa membantu anak-anaknya dalam pertemuan lause-lause dan adik-adik sekalian. Ya, mungkin ini saja pengumumannya. Lause ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.